Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibnu Ditio, NPM 2022-11-0081 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Indo Global Mandiri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil rangkuman voice terkait penulisan karya ilmiah yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Yasin pada mata kuliah metodologi penelitian. Oke, pertama kita mulai dari pendahuluan menulis karya ilmiah untuk Magister Ilmu Komputer. Untuk menjadi Magister Ilmu Komputer, mahasiswa diwajibkan menulis tesis sebagai bentuk akhir dari proses akademik. Namun penulisan tesis tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Ada tahapan ilmiah yang harus dilalui, dimulai dari mengidentifikasi masalah, menyusun proposal penelitian, baru kemudian menulis tesis. Jadi ketika kita ingin membuat suatu penelitian, itu artinya ada yang masalah yang kita cari untuk diteliti dan kita selesaikan. Perlu dipahami bahwa karya ilmiah memiliki tingkatan. Ada skripsi untuk S1, yaitu menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Kemudian ada tesis untuk S2, yaitu penelitian dan analisis mendalam terhadap suatu masalah. Dan disertasi untuk S3, yaitu kumpulan tesis atau hasil penelitian besar yang lebih kompleks. Sebagai akademisi, mahasiswa dituntut untuk berfokus pada analisis daripada teknis. Contohnya, jika kita meneliti tentang pengenalan wajah, misalnya, yang diteliti itu adalah pengaruh pencahayaan terhadap akurasi. Jadi bukan hanya sekedar membuat aplikasinya saja, tapi kita harus analisis terlebih dahulu variabel-variabelnya. Nah, selanjutnya ada hakikat penelitian dan struktur proposal. Apa itu penelitian? Penelitian berasal dari kata research, yang berarti mencari sesuatu. Kalau kita hanya membuat proyek aplikasi tanpa ada pertanyaan atau pencarian ilmiah, itu bukan penelitian. Lalu apa perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi? Skripsi itu menerapkan teori tanpa analisis hasil. Tesis itu ada analisis hasil dari data atau eksperimen. Lalu disertasi itu kumpulan hasil-hasil penelitian atau tesis yang lebih luas dan mendalam. Jadi skripsi itu dia menerapkan teori yang sudah ada. Kalau tesis itu modifikasi teori yang sudah ada. Kalau disertasi itu membuat teori yang benar-benar baru. Apa itu karya ilmiah? Simpelnya, karya ilmiah itu tidak ada pernyataan tanpa rujukan. Jadi penelitian kita, karya ilmiah kita, itu yang kita tulis itu harus memiliki sumber, citasi, dan referensi. Nanti referensi tersebut akan ditulis dalam daftar pustaka. Lalu ada struktur penulisan proposal. Jadi penulisan proposal itu tidak dimulai dari judul, tapi dimulai dari latar belakang. Gimana cara menulis latar belakang? Ada untuk paragraf pertama itu menjelaskan fenomena dan objek yang akan diteliti. Paragraf kedua itu menyajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Paragraf ketiga itu menjelaskan perbedaan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Paragraf keempat itu kita menegaskan kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Setelah itu ada rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab pada bab 3. Lalu ada research question, ada pertanyaan yang akan dijawab melalui metodologi. Nah, lalu setelah itu baru kita membuat judul penelitian. Setelah rumusan masalahnya itu ditulis dengan jelas. Lalu ada metodologi penelitian pada bab 3 yang berisi langkah-langkah untuk menjawab pada rumusan masalah tadi. Lalu terakhir ada analisis hasil dan kesimpulan berdasarkan data dan metode yang telah
dibuat, itu ada analisis hasilnya, lalu disimpulkan. Selanjutnya ada batasan masalah dan ruang lingkup. Penelitian itu harus memiliki batasan masalah yang jelas supaya tidak melebar kemana-mana. Nah, contohnya misal judul penelitiannya untuk kita mengidentifikasi jenis bibit anggur, maka kita harus jelaskan bibit apa yang kita prediksi gitu. Bibit apa ya, bibit anggur. Lalu jarak pengambilannya berapa, 7 cm misalnya. Kemudian resolusi kamera, jenis kamera, kondisi pencahayaan, kemudian jumlah dataset yang digunakan. Nah, tanpa menggunakan batasan masalah, ini penguji bisa mempertanyakan skenario lain yang tidak terjawab. Misal, kita tidak menjelaskan kondisi pencahayaan, maka penguji bisa bertanya, bagaimana jika diambil ketika malam hari, ketika keadaan cahaya itu minim. Kita tidak bisa menjelaskan karena penelitian kita itu dilakukan pemotretannya pada siang hari. Maka kita harus menjelaskan kondisi pencahayaan bahwa kita memotretnya pada siang hari. Selanjutnya ada manfaat dan kontribusi penelitian. Terdapat 4 jenis kontribusi penelitian berdasarkan buku Jogianto. Pertama itu ada kontribusi ke ilmu pengetahuan, kedua kontribusi ke proses, ketiga kontribusi ke kebijakan, dan keempat kontribusi ke lapangan. Misal berdasarkan penelitian yang kita jadi contoh, kontribusinya itu ke ilmu pengetahuan. Jadi ketika ada orang atau pengujinya membaca penelitian kita, maka mereka tahu bahwa untuk jarak potret yang optimal untuk identifikasi bibit anggur berdasarkan citra daun itu adalah 7 cm. Nah, lalu selanjutnya ada tujuan penelitian dan bidang lanjutan. Nah, tujuan penelitian itu misal berdasarkan judul ya, misal judulnya itu pengaruh jarak potret terhadap akurasi identifikasi bibit anggur. Nah, maka tujuannya adalah untuk menemukan jarak potret terbaik. Lalu penelitian sebaiknya itu diarahkan pada bidang aplikatif seperti pertanian, perikanan, peternakan, pendidikan. Jadi daripada hanya fokus pada bidang komputer itu sendiri. Jadi sebaiknya penelitian kita itu diarahkan ke bidang lain. Misalnya pertanian yang membantu, misalnya pertanian itu untuk identifikasi bibit anggur tadi, atau perikanan misalnya untuk identifikasi kebusukan ikan atau sudah busuk atau tidak gitu. Terakhir untuk penutup yaitu pentingnya ilmu metodologi penelitian. Jadi semua istilah yang sudah dibahas tadi seperti skripsi, tesis, disertasi, fenomena, rumusan masalah, metode, kesimpulan, dan research question itu adalah bagian dari ilmu metodologi penelitian atau metopen. Nah, metopen sendiri adalah ilmu dasar yang harus dikuasai oleh semua mahasiswa dari berbagai jurusan, bukan hanya jurusan ilmu komputer, karena metopen ini menjadi fondasi dalam menyusun karya ilmiah hingga lulus. Bahkan setelah lulus pun kita harus tetap paham ya, harus tetap nyangkut materi tentang metopen ini. Lalu untuk ketika menulis karya ilmiah, kita perlu menetapkan buku untuk sebagai rujukan. Misalnya buku Deson yang kita pakai untuk dasar menulis penelitian. Kuncinya adalah konsisten untuk mengikuti sistematika dari buku tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.